kita, mengucapkan kita, tugas kita, berbesar kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan rahmat dan limpahkan kepada kepada kita, memberikan kepada dosa kita, memberikan hajat dan bersolat hatinya, memberikan hajat dan bersolat kalimah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jemaah dimata Allah, pada kesempatan ini kita akan meneruskan kajian kita Riyadhus Shalihin, membahas tentang al-hubbillah, cinta karena Allah, cinta melaksanakan apa yang dicontohkan Rasul Muhammad SAW, di mana cinta sesama muslim harus kita penuh di tengah kesibukan kita, di tengah rutinitas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bahas menjelaskan tentang keutamaan mencintai fillahi karena wal hati alaihi, dan anjuran, ajakan untuk mencintai karena Allah. Wa ila rajuli man yuhibbu, dan memberitahukan seseorang kepada orang yang dicintai. Artinya apabila seseorang mencintai sesama muslim karena Allah, katakanlah saya cinta kamu karena Allah, dalam kebaikan. Annahu yuhibbu, sesungguhnya dia mencintainya. Wa ma la yaqulu illa alamahu, apa yang akan diucapkan kepada orang yang mencintainya. Ini cinta bukan cinta syahwat seperti laki-laki dan perempuan menjadikan istri juga ibu dan Allah. Ini cinta secara umum. Jadi ini dalam mengimplementasikan, dalam menerapkan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama muslim itu adalah saudara. Diawali seperti biasa Imam Nawawi dan Riyadhus Shalihin dengan mencantumkan hukum Islam yang pertama sebuah yang berkaitan Al-Quran berayat. Dimulai dengan menulis surat Al-Fat ayat 29. Ini adalah di antara karakteristik orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Muhammad SAW, dan Rasul menjadikan uswah tauladan dan menjadikan idola. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu Rasulullah, itu adalah tulisan Allah. Ini menjelaskan bahwa beliau itu bukan ibnullah, bukan anak Allah, bukan syahidullah, bukan sekutu Allah. Karena rukun syahadat tauhid itu adalah dua. Pertama, mengiktikadkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah abdu hamba Allah. Yang kedua, mengiktikadkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Karena ada satu hal yang unik yang Allah satu dari Al-Quran ketika menyebut para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu tidak dicantumkan binnya, tetapi Isa dicantumkan, Isa bin Maryam, Isa anak Maryam. Ini menolak anggapan orang-orang yang menganggap bahwa Isa itu anak Allah. Itu untuk Kristiani. Yang kedua, untuk menolak anggapan Yahudi, Uzair bin Allah, Uzair itu anak Allah. Sehingga ditetapkan oleh Allah bahwa kedua nabi itu Nabi Isa dan Uzair itu adalah hamba-hamba Allah, bukan anak-anak Allah. Karenanya Allah tetapkan dengan jelas dalam bahasa Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata jelas dalam Al-Qur'an, Allah itu anak bukan dari persatuan dari iman itu setengah nama setengah jadi satu, atau keterangan 100 dibagi 99 jadi satu, bukan. Ahad tunggal dalam zatnya, esa dalam perbuatannya, esa dalam sifatnya. Dan Allah Samad, Allah itu tempat bergantung. Semua membutuhkan kepada Allah Samad, Allah yang maha mencukupi semua makhluk. Dan dari itu Allah itu tidak melahirkan, tidak punya keturunan, dan memang tidak membutuhkan walaupun dan juga tidak dilahirkan, tidak memerlukan keturunan. Walaupun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu pun bagi Allah, dan Allah tidak membutuhkan sekutu. Ini kalimat Ikhlas, bukan hanya diucapkan lidah, tetapi tanamkan kepada hati kita, perasaan kita bahwa Allah itu adalah
selain itu adalah kafir. Yang kedua, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta Rasulullah pada sahabat termasuk kita umat Islam yang mengaku sebagai umat Rasulullah asyiddaw 'alal kufar, sangat keras al-kufar terhadap kekufuran, terhadap orang-orang kafir. Para ulama menjelaskan bahwa asyiddaw kufar atau jihad artinya sangat keras, sangat tegas al-kufar terhadap segala kekufuran. Akhlak mereka jangan diartikan secara lafziah dan terus bahwa kepada orang kafir siapapun kita harus kasar, harus bengis di mana saja, halal darahnya. Kalau jalan pun bagusnya nggak dikasih jalan, kalau jalan kaki dipepet. Kalau di jalan umum kendaraan nggak usah kesempatan untuk lewat, harus dipepet. Ini kok maksud mana? Maksud di sini adalah kufar, bukan kepada fisiknya, tetapi kepada akhlak yang jelek. Segala sesuatu yang mereka lakukan yang melanggar aturan Allah, maka kita harus tegas menolak. Sebab Rasul pernah bersabda, orang yang menyakiti kafir Hindu, orang kafir dalam lindungan negara, maka azani dia sudah benar-benar menyakiti hati. Di dalam bertetangga ada beberapa hak yang harus dipenuhi oleh yang lain, kewajiban yang lain. Pertama, ketika bertetangga itu masih ada saudara Muslim seagama, maka punya 3 hak: hak sebagai saudara, hak sebagai Muslim, hak sebagai tetangga. Apabila bertetangga Muslim, maka 2 hak: hak sebagai Muslim, hak sebagai tetangga. Tetapi apabila non-Muslim tetap mempunyai hak bertetangga, batas minimal tidak menyakiti, merugikan mereka, lebih jauhnya dalam memberikan rahmat berikan kepada mereka meskipun non-Muslim. Inilah yang dari Islam. Karenanya ini bukan dia kurban dari kurban, jangan sampai menyakiti. Panitia kurban membagikan ke semua Muslim, tetangganya juga bagi ada Muslim. Meskipun sebagai memperbolehkan, kalau tidak berarti ada panitia yang berinisiatif untuk memberikan kepada non-Muslim. Ini ada beberapa Bapak Ibu atau tentang dan dari kurban itu dia mengatakan ini kan sholat itu dipakai kepada siapa saja kok. Nah itu zakat saja diberikan haknya bagi mu'alaf. Kalau berumur artinya orang yang diilmukan hatinya. Di antaranya adalah non-Muslim yang mempunyai kekuasaan kepada masyarakatnya. Sehingga ketika diberi zakat hatinya akan lembut, dapat bersama akan bermudah. Itu di antara mu'alaf di antaranya. Itu pun sama. Tak bagus kita mau sampai asapnya gelap ke atas gelap nyampe itu. Salah tak ada negerinya, insyaallah tak mungkin kita terlalu nyampe tetap yang itu. Non-Muslim hanya asapnya yang di suluknya, gomek dia, sesat dia. Sudah bau jemurannya, bau rumahnya, sesak pula datanya. Yang lainnya dia ngajak kita harus tak pulang. Itu sama dengan menyakitkannya. Panitia buat diatur strategi gimana caranya non-Muslim berbagian. Ambil pendapat bahwa non-Muslim pun boleh mendapatkan bagian dari kurban. Setelah bagi kurban itu termasuk sedekah dan sedekah diberikan kepada siapa saja. Itu jangan kata Allah etikanya seperti itu. Yang kedua, Muslim itu mempunyai karakteristik muhammadu bainahu, saling menyayangi di antara mereka. Imam Ghazali dalam menjelaskan firman Allah innamal ikhwan, sesungguhnya sesama Muslim itu bersaudara. Pertama adalah atas keimanan, tidak menyakiti, tidak menzalimi, tidak mencemarkan nama baiknya. Lebih jauhnya adalah sering memberikan manfaat. Beliau memberikan satu uraian yang menarik, kita singkat saja. Di dalam harta sebagai sesama saudara akan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya. Sebab arti ikhlas terkadang disalahartikan dengan ala kadarnya. Ini seikhlasnya Pak ya, ala kadarnya. Meskipun mampu misalkan memberikan sekian, karena ikhlas arti kisah ala kadarnya jadi sedikit. Ketika ada ajakan untuk infak kurban, seikhlasnya ada di dompetnya, ada yang merah ratusan ribu lembar, ada 20.000 satu lembar, ada 10.000 5 lembar. Yang dikeluarkan rata-rata kalau imannya gak kuat yang 10.000. Itu
ikhlasnya segitu. Padahal maksud ikhlas di sini adalah sesuai dengan kadar kekuatan keimanan seseorang. Dibantu sampai dulu nggak marah. Apabila seorang muslim menganggap saudara muslim juga dengan saudara, tentu ketika masih bujangan, itu ketika sudah dekat memberikan kunci kepada dia. Apa yang di dalam kulkas, apa yang dia makan, boleh dimakan oleh saudaranya meskipun tidak ada hubungan keluarga. Tetapi memang teman yang sudah dianggap saudara. Kata Imam Ghazali, itulah sebaik-baiknya saudara dalam Islam. Ada pohon mangga, pohon jambu, tetangga ngambil sudah dianggap saudara sebagai muslim, tak marah, bahkan bersyukur. Kenapa? Sebab dia sudah menganggap dia sebagai saudara. Mudah-mudahan sampai ke akhirat. Itu Pak, kata Imam Ghazali sebenarnya materi, artinya tak pelit. Jadi kalau masih hitung-hitungan di dalam urusan materi, dia benar-benar belum bersaudara, dan di akhirat pun tidak akan bisa saling membantu urusan dengan syafaat. Apalagi dengan sesama muslim dari urusan hati. Harus senantiasa muslim, sebab muslim itu dasarnya beriman kepada Allah. Di antara dosa yang dianggap kecil pada dosa besar adalah suzon, berburuk sangka kepada sesama muslim. Kalau sudah berburuk sangka, nanti akan timbul ghibah. Ghibah itu adalah ifsya'ul uyubi ikhwanihi minal muslimin, adalah menyebarkan kejelekan aib orang lain bersama muslim terhadap orang yang lain. Padahal bukan cuma menjelekkan aib muslim saja yang dikatakan, menyebarkan aib non muslim pun itu tak boleh. Definisi tadi hak muslim bersaudara, hak muslim saja tak bersaudara bertetangga, hak bertetangga di antara tidak menyakiti, artinya menyebarkan aib ghibah terhadap non muslim pun itu termasuk dosa. Yang banyak kata Allah Subhanahu Wa Taala, urusan hati tidak terus-menerus. Yang kedua, urusan mulut, tidak berkata-kata kepada seorang muslim itu yang baik. Makanya yang dimulai oleh berakhir, waliyatul khairat awliya, tidaklah dia berasakan beriman kepada Allah dan akhir, tidak berkata-kata itu yang baik. Minimal adalah tidak ngomong yang